Pagi itu, langit desa ngembat sedikit keruh, tapi semangat di balai desa justru berkobar. Di halaman depan, motor-motor warga berjejer rapi. Beberapa ibu sudah duduk berjajar di bawah tenda biru dengan anak balita mereka. Suara toa mengumumkan kegiatan, penyuluhan kesehatan balita dan stunting bersama Pak Slamet dari BKKBN. Dari kejauhan, suara motor tua menderu lincah. Bunyi mesinnya memang lawas, tapi lajunya tidak main-main. Warga yang mengenalnya langsung tersenyum. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Slamet, penyuluh KB yang sudah menjadi legenda hidup di Ngembat dan desa-desa sekitar. Wah, Slamet Kopling datang, teriak seorang pemuda dari pos ronda. Julukan, Slamet Kopling, bukan tanpa alasan. Pria 60 tahunan itu memang terkenal karena satu hal yang tak pernah berubah. Dia tak mau disalib, apalagi dengan cara ugal-ugalan. Di jalan raya desa, motornya ibarat kapal perang, tua, gagah, dan tak tergeser. Pak Slamet turun dari motor, menghela napas, lalu merapikan peci dan rompi coklat kebesaran bertuliskan BKKBN di dada kanan. Di tangan kirinya, sebuah tas selempang berisi materi penyuluhan, boneka bayi untuk simulasi, dan beberapa lembar poster soal stunting. Assalamualaikum, ibu-ibu. Gimana, sudah siap dapat ilmu sambil ketawa? Sapa Pak Slamet, suaranya keras dan ceria. Waalaikumsalam, Pak Slamet. Siap, dong. Tapi jangan banyak pantun, nanti lupa materinya. Celetuk Bu Rini, salah satu kader posyandu. Pak Slamet tertawa renyah. Kalau nggak pakai pantun, bukan Slamet Kopling namanya. Nih ya. Pergi ke pasar beli semangka, pulangnya bawa semerbak cinta. Ayo kita jaga anak-anak balita, biar sehat, cerdas, dan tumbuh sempurna. Tawa langsung pecah di bawah tenda. Bahkan balita yang belum paham ikut tertawa melihat gaya lucu Pak Slamet yang meniru suara bebek saat menjelaskan pentingnya gizi seimbang. Hari itu, materi penyuluhan memang terasa ringan dan menyenangkan. Ia berbicara tentang pentingnya gizi 1000 HPK, hari pertama kehidupan, dampak stunting yang kadang tidak disadari, serta bagaimana keluarga punya peran besar. Semua disampaikan dengan bahasa sehari-hari, bahkan kadang sambil nyinden ala-ala. Kalau ibunya makannya mie terus, anaknya nanti nggak bisa mikir. Bisa jadi nanti pas ulangan, jawabnya, mie instan, Bu. Canda Pak Slamet, mengundang gelak tawa. Selesai acara, beberapa ibu menghampiri sambil membawa anak masing-masing. Pak Slamet, tadi bagus loh materinya. Anak saya baru 2 tahun, tapi sering sakit. Saya jadi paham harus ngatur makanannya, ujar Bu Rika. Pak Slamet mengangguk. Nah, itu, kalau bukan ibunya yang perhatian, siapa lagi? Bapak-bapaknya sering cuma perhatian ke motor, lupa anaknya butuh protein. Pak Slamet lalu mengembuskan napas, mengusap peluh di pelipis, dan berjalan menuju bawah pohon asem di tepi halaman balai desa. Ia duduk bersila di atas ubin semen yang sedikit retak. Di depannya, motornya terparkir gagah seperti biasa. Ia menatap kendaraan itu dengan bangga. Seakan itu sahabat lama yang tak pernah mengeluh meski harus menempuh jalanan desa yang berlubang dan naik turun bukit. Motorku lawas, tapi setia. Kayak aku, gumamnya sambil menyeka peluh dengan handuk kecil. Udara siang itu mulai menghangat. Angin bertiup lembut. Daun-daun pohon bergoyang pelan, menebarkan aroma khas dedaunan tua dan tanah yang baru saja dijatuhi embun pagi. Pak Slamet mulai mengantuk. Ia menyandarkan punggung ke batang pohon dan memejamkan mata. Namun belum lama ia terlelap, tiba-tiba terdengar krik, krik dari atas. Suara lembut namun jelas. Pak Slamet membuka mata. Matanya langsung terpaku. 2 burung perkutut turun dari ranting atas dan hinggap tepat di jok motornya. Pak Slamet sontak bangkit. Matanya membelalak seperti melihat hantu gentayangan. Masya Allah, bisiknya pelan. Ia memang sudah lama menggemari burung, terutama perkutut, dan dalam dunia mistis Jawa, perkutut bukan sekadar burung biasa. Ia diyakini sebagai simbol pertanda, kadang rezeki, kadang tamu agung, kadang pesan dari dunia leluhur. 2 ekor burung itu tampak tenang, seolah memilih motor tua Pak Slamet sebagai tempat istirahat paling aman di dunia. Ini bukan sembarang perkutut, gumam Pak Slamet sambil perlahan-lahan mendekat. Langkahnya pelan, seperti pemburu bayangan. Ia mengangkat tangannya, lalu mencoba mendekap salah satu burung. Tapi sebelum sempat disentuh,
Kedua burung itu serempak mengepakkan sayap dan terbang cepat, menuju barat, ke arah hutan kecil di ujung desa. Pak Slamet berdiri mematung, menatap arah burung terbang. Mulutnya komat kamit, tak jelas antara membaca doa atau mantra. Perkutut kembar, turun ke motorku, lalu pergi ke hutan. Pasti ada makna di balik ini semua. Ia mengambil posisi duduk kembali, kali ini lebih tegak. Pandangannya menerawang jauh. Pikirannya melayang ke berbagai cerita yang dulu ia dengar dari mendiang kakeknya, tentang burung perkutut yang menuntun manusia ke petunjuk hidup. Tak lama kemudian, datang Pak Lurah membawa 2 gelas teh hangat. "Loh, Pak Slamet belum pulang?" Tumben diam. Pak Slamet menerima teh dan mengangguk pelan. "Pak Lurah, tadi ada perkutut, 2 ekor, hinggap di motor saya, lalu terbang ke hutan." Pak Lurah tertawa ringan. "Wah, panjenengan ini masih aja percaya begituan." Pak Slamet tersenyum. "Bukan soal percaya, Pak, tapi tanda itu datang pas saya baru saja selesai bicara soal masa depan anak-anak. Mungkin ini panggilan, mungkin ini arah. Yah, selama nggak minta disusui perkututnya, ya silakan aja dipercaya," seloroh Pak Lurah sambil menyeruput teh. Pak Slamet tetap diam, tapi hatinya seperti digelitik. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Mungkin ada pesan yang harus ia gali, atau jalan baru dalam pengabdiannya. Menjelang sore, ia pun pulang dengan perasaan campur aduk. Motor tuanya meraung pelan, tapi dalam hati Pak Slamet, suara burung perkutut masih menggaung kuat. Malam ini, ia tahu dirinya tak akan tidur nyenyak. Bukan karena takut, melainkan karena penasaran. Apa arti kehadiran 2 perkutut itu? Apakah itu pertanda rezeki, ujian, atau panggilan tugas yang lebih besar? Pak Slamet tak tahu. Tapi satu hal yang pasti, besok pagi, ia akan ke hutan kecil di barat desa, menelusuri jejak 2 burung perkutut yang hinggap di sepeda motor bututnya, lalu pergi membawa rahasia langit. Dan kisah baru pun dimulai. Malam itu, suasana rumah Pak Slamet jauh lebih sunyi dari biasanya. Angin malam hanya menggesek pelan daun kelapa di samping dapur. Sesekali terdengar suara jangkrik dari arah kebun belakang, memecah keheningan yang mulai terasa mencekam di kepala Pak Slamet. Ia duduk di bel bambu depan rumah, ditemani segelas kopi hitam pekat dan rokok klobot yang belum dinyalakan. Motor tuanya terparkir di pojok halaman, diam dalam gelap, seakan ikut menyimpan rahasia dari kejadian siang tadi. Matanya menatap langit yang dipenuhi bintang, namun pikirannya tak kunjung tenang. 2 burung perkutut itu terus berputar di kepalanya. Bagaimana mungkin burung perkutut hinggap begitu santai di jok motornya? Dan bagaimana bisa mereka tidak tampak takut dengan keramaian balai desa, lalu terbang dengan arah yang begitu jelas ke hutan kecil di ujung barat desa? Pak Slamet menghela napas panjang. Ia bukan orang yang gampang percaya tahayul, tapi ia juga bukan orang yang sembarangan mengabaikan tanda. Apalagi ini burung perkutut, hewan yang dalam budaya Jawa kerap dianggap pembawa pesan halus dari dunia tak kasat mata. "Aku ini Slamet Kopling, biasa ngadepin jalan rusak, ban bocor, bahkan kerbau ngamuk," gumamnya pelan. "Tapi soal pertanda alam, aku gak bisa sok-sokan." Akhirnya, ia berdiri, masuk ke dalam rumah dan membuka lemari kayu tuanya. Dari dalam, ia keluarkan sebuku doa-doa dan jimat kecil pemberian mendiang ibunya. Tak lama, ia mengenakan jaket, membawa senter, lalu keluar rumah menuju rumah Pak Kiai Kaswan, tokoh spiritual desa yang terkenal bijak dan misterius. Rumah Pak Kiai terletak di pinggir sawah, hanya diterangi lampu minyak dan 1 lentera kecil. Saat mengetuk pintu, Pak Slamet sempat ragu, tapi langkahnya mantap. Setelah 3 ketukan, terdengar suara batuk kecil dari dalam. "Assalamualaikum, Kiai." "Waalaikumsalam." "Loh, Slamet? Malam-malam kosongan?" Suara berat dan lembut terdengar, lalu pintu dibuka perlahan. Pak Kiai Kaswan, berjenggot putih dan mengenakan sarung hitam, tersenyum ramah. Wajahnya tenang seperti air sumur tua yang dalam. Ia mempersilakan Pak Slamet masuk dan duduk di dipan bambu. "Ada apa, Slamet? Kok wajahmu kayak ayam kehilangan arah?" Pak Slamet langsung menceritakan kejadian tadi siang. Penyuluhan balita, duduk di bawah pohon, dan tiba-tiba 2 burung perkutut hinggap di motornya, lalu terbang ke arah hutan. Ia sampaikan dengan jujur, tak dilebih-lebihkan, tapi juga tidak dikurangi.
Pak Kiai menyimak sambil sesekali mengangguk pelan. Setelah cerita selesai, ia diam cukup lama, menyesap teh pahit dari gelas kaleng di depannya. "Slamet," katanya perlahan. "Di dunia ini, tidak semua yang kelihatan bisa kita tafsir pakai logika. Kadang alam hanya ingin mengingatkan. Kadang, ia mengirim pesan lewat cara yang tidak biasa." Pak Slamet menunduk. "Serius? Kalau soal burung perkutut," lanjut Pak Kiai, "itu hewan yang peka pada getaran niat manusia. Kalau niatmu lurus, ikhlas, dan untuk kebaikan, bisa jadi itu burung membawa petunjuk." Pak Slamet mengangguk pelan. "Tapi petunjuk apa, Kiai?" "Itu yang hanya kamu sendiri yang bisa jawab. Pertanyaannya, apa yang sedang kamu cari?" Pak Slamet tak langsung menjawab. Tapi dalam hatinya, kalimat itu menggema. Keesokan paginya, saat ayam belum berkokok pun, Pak Slamet sudah terbangun. Ia merasa sedikit lebih tenang setelah perbincangan dengan Pak Kiai. Namun pertanyaan itu belum juga ia temukan jawabannya. Tiba-tiba, handphone jadulnya berbunyi. Nada dering khas, dangdut koplo, membangunkannya dari lamunan. Nama yang muncul di layar, Pak Hartoyo, kepala desa Kemlagi, desa sebelah. "Assalamualaikum, Pak Slamet. Maaf ganggu pagi-pagi." "Waalaikumsalam. Enggak apa-apa, Pak. Ada apa gerangan?" "Begini, Pak. Penyuluh kami mendadak izin sakit. Padahal hari ini jadwal penyuluhan KB dan pencegahan pernikahan dini di balai desa. Apa mungkin panjenengan bisa bantu isi?" Pak Slamet diam sejenak, lalu mengangguk. "Insya Allah siap, Pak. Jam berapa mulai acaranya?" "Jam 10, Pak. Tapi kalau bisa lebih pagi, lebih bagus." "Siap. Nanti saya berangkat sekarang juga." Selesai menelepon, Pak Slamet langsung bersiap. Seolah tubuh tuanya mendapat suntikan energi baru. Ia membawa tas besarnya yang berisi boneka bayi, poster KB, dan lembar materi. Tak lupa ia menyelipkan satu botol air zam-zam yang selalu dibawa kalau sedang merasa resah. Perjalanan menuju desa Kemlagi memakan waktu sekitar 30 menit dengan motor. Jalannya sebagian besar rusak, berlubang, dan berliku. Tapi seperti biasa, Slamet Kopling tidak pernah takut jalur sulit. Ia melaju stabil dan tak sekalipun menoleh ke belakang. Setengah perjalanan, saat melintasi tikungan berbukit yang menghadap hutan kecil di barat, tiba-tiba seekor burung melintas cepat di depan motornya. Pak Slamet otomatis mengerem dan menatap langit. Dan di sana, 2 ekor perkutut yang ia yakini adalah burung yang sama seperti kemarin, terbang melingkar, lalu menyelinap masuk ke sela pohon jati di pinggir jalan. Pak Slamet langsung berhenti. Ia turun dari motor, menatap arah burung pergi. Jantungnya berdegup kencang. Kali ini tak ada keraguan, burung itu mengikutinya. "Ya Allah," gumamnya, "ini beneran bukan kebetulan." Ia membuka tas, mengambil botol air zam-zam, dan membasuh mukanya perlahan. Kemudian ia berdiri, menatap jalan menuju desa Kemlagi. "Aku belum tahu maksudmu, wahai perkutut. Tapi kalau kau ingin aku jalan terus, aku jalan. Aku ini bukan penyuluh biasa. Aku Slamet Kopling, yang kalau jalan, gak bakal minggir kecuali karena niat baik." Ia naik kembali ke motor, dan gas ditekan kuat. Asap tipis mengepul dari knalpot motor tuanya, seakan ikut mengiyakan keputusan itu. Di balai desa Kemlagi, suasana mulai ramai. Ibu-ibu dan remaja mulai berdatangan. Topik hari ini, pencegahan pernikahan dini dan pentingnya perencanaan keluarga. Pak Slamet tiba tepat waktu. Ia disambut hangat oleh panitia dan langsung diarahkan ke panggung kecil yang sudah disiapkan. Dengan suara mantap, Pak Slamet membuka acara. "Anak muda jangan buru-buru. Belum kerja kok sudah nikah. Kalau hidup ingin maju, rencanakan dulu. Jangan asal langkah." Para remaja tertawa, sebagian mengangguk. Ibu-ibu tersenyum puas. Materi dibawakan dengan gaya khas Slamet Kopling. Humoris, penuh analogi, tapi mengena. Ia bercerita tentang anak tetangga yang menikah di usia 17, tapi setahun kemudian sudah bingung beli susu anak karena belum punya penghasilan. "Jangan karena cinta lalu lupa cita-cita," katanya. Lalu ia angkat boneka bayi dari tas. Kalau bayi ini dikasih ke anak SMA yang belum tahu cara hidup, bisa jadi bukan dirawat, malah dijadikan konten TikTok. Tawa pun meledak.
Tapi setelahnya, suasana menjadi lebih serius. Ia menyampaikan data stunting, resiko kesehatan ibu muda, dan pentingnya pendidikan sebagai modal masa depan. Di akhir sesi, seorang remaja perempuan bertanya, "Pak Slamet, kalau kita sudah pacaran tapi belum siap nikah, terus gimana dong?" Pak Slamet tersenyum. "Pacaran itu bukan lomba cepat-cepatan nikah. Itu belajar saling mengenal. Tapi kalau belum siap, belajar saling jaga. Jaga hati, jaga batas. Karena menjaga itu juga bentuk cinta." Setelah penyuluhan selesai, Pak Slamet duduk sendiri di kursi belakang panggung. Ia memandangi pepohonan di kejauhan. Lagi-lagi pikirannya melayang ke perkutut. Burung itu muncul 2 kali, dan 2 kali pula saat ia sedang menjalankan tugas penyuluhan. Apakah itu pertanda bahwa ia berada di jalur yang benar? Ataukah burung itu membawa pesan yang belum bisa ia pahami? Di dalam hatinya, ia merasa ada satu dorongan kuat, seolah dirinya sedang didorong menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyuluhan biasa. Mungkin ia perlu melangkah lebih jauh, membuka cara baru, menjangkau lebih luas. Mungkin ini saatnya bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga menciptakan warisan yang bisa dikenang oleh generasi setelahnya. Pak Slamet menatap langit sekali lagi. Tak tampak perkutut kali ini, tapi angin berhembus lembut. Dan entah mengapa, ia merasa yakin, burung itu masih di sana, menunggu aku melangkah lebih jauh. Langit desa Kemlagi pagi itu bersih dari awan. Angin lembut menyapu halaman balai desa yang baru selesai digunakan untuk penyuluhan. Beberapa warga masih duduk mengobrol sambil mengunyah gorengan dari meja konsumsi, sementara sebagian remaja mengerumuni Pak Slamet di sisi panggung. "Pak Slamet, serius itu perkutut bisa bawa pesan?" tanya Dika, pemuda tanggung yang dikenal doyan nyolong sinyal wifi masjid. Pak Slamet menyeringai. "Loh, Dika, kamu percaya sinyal bisa bawa pesan dari jarak ribuan kilometer, tapi nggak percaya burung bisa kasih kode dari langit?" Tawa langsung pecah. Tapi bukan hanya karena lucu, melainkan karena cara Pak Slamet menyampaikan sesuatu selalu penuh filosofi, tapi tetap bisa bikin orang nyengir. Inilah yang membuat penyuluhan ala Slamet Kopling disukai semua kalangan, dari balita sampai kakek-kakek. Sesi pagi itu dimulai dengan pantun pembuka yang langsung menyentil. Perkutut hinggap di atas dahan. Jangan nikah kalau belum ada penghasilan. Ibu-ibu tertawa, remaja mengangguk-angguk setengah malu. Tapi yang paling menarik, tentu saja ketika Pak Slamet membuka cerita tentang 2 burung perkutut misterius yang mengikutinya sejak penyuluhan di desa sebelumnya. "Loh, saya ini bukan penangkap burung," katanya dengan gaya dramatis. "Tapi kalau ada 2 burung perkutut yang turun ke motor saya 2 kali dalam 2 hari berturut-turut, terus terbang ke arah hutan, masa saya cuek?" Warga yang hadir langsung terdiam, antara takjub dan penasaran. "Dan perkutut itu," lanjut Pak Slamet, "bukan sembarang burung. Dalam kepercayaan Jawa, perkutut itu makhluk yang bisa merasakan gelombang niat baik dan buruk. Kalau dia mendekat, bisa jadi karena kita sedang menjalani jalan yang benar." Seorang ibu di bangku depan berbisik ke temannya, "Jangan-jangan Pak Slamet ini ada garis keturunan wali ya?" Remaja putri tertawa pelan, tapi tetap mendengarkan. Karena setelah sesi mistik, Pak Slamet kembali ke misi utama, mengedukasi soal keluarga berencana, bahaya pernikahan dini, dan risiko stunting. Sesi penyuluhan berlangsung 2 jam, tapi warga seperti tak ingin beranjak. Materi disampaikan dengan cara yang masuk ke hati tanpa terasa digurui. Pak Slamet menggunakan perkutut sebagai analogi hidup. Burung perkutut itu kecil, tenang, tapi punya ketahanan luar biasa. Seperti keluarga yang terencana. Nggak harus ramai, tapi harus kuat. Dan saat menjelaskan tentang usia ideal menikah, kalau telur belum matang tapi dipaksa dimasak, bisa meletus, kan? Sama, anak belum siap mental, dipaksa nikah, nanti bukan bahagia, tapi beban bertambah. Tepuk tangan spontan meledak. Bahkan perangkat desa yang biasanya asyik main HP pun ikut fokus dan mencatat. Di akhir acara, Kepala Dusun Kemlagi, Pak Sarjiman, menghampiri Pak Slamet. "Pak Slamet, sampean ini benar-benar beda. Penyuluh kok bisa jadi motivator, bisa jadi pelawak, bisa jadi dukun juga." Pak Slamet tertawa. "Kalau penyuluhan itu kayak masak, Pak, harus ada garam, harus ada cabai, dan kadang harus ada bumbu mistik sedikit biar wangi." Sore harinya,
Saat warga mulai berkemas, beberapa pemuda datang mendekat. Salah satunya, bernama Bowo, berkata, "Pak Slamet, panjenengan tahu bukit kecil di belakang dusun ini? Namanya Bukit Sentana. Orang sini percaya, burung perkutut sering muncul di sana. Bahkan katanya, pernah ada yang melihatnya di malam Jumat Kliwon, duduk di atas batu sambil bersuara kayak orang mengaji." Pak Slamet langsung terbelalak. "Hah? Di bukit? Persis arah burung tadi terbang?" "Iya, Pak. Kalau panjenengan mau, nanti malam kami antar. Tapi syaratnya satu." "Apa itu?" tanya Pak Slamet curiga. "Kami nggak mau naik motor. Kita jalan kaki, lewat pematang sawah. Biar terasa auranya." Pak Slamet mengangguk mantap. "SIP, kalau cuma jalan kaki MAH, Slamet kopling belum capek. Tapi kalau nanti ada ular, saya lari duluan." Menjelang maghrib, langit mulai berubah warna. Desa Kemlagi tampak damai. Lampu-lampu minyak di beberapa rumah mulai dinyalakan. Dan di salah satu rumah warga, Pak Slamet duduk melingkar bersama 5 pemuda, mempersiapkan perjalanan menuju Bukit Sentana. Bowo membawa senter kepala, yang lain bawa bekal air dan pisang rebus. Satu orang bahkan membawa kentongan bambu. "Buat jaga-jaga kalau ketemu hal aneh," katanya. Setelah sholat Isya berjamaah, rombongan kecil itu berangkat. Langkah mereka pelan tapi mantap, melewati pematang sawah yang mulai diselimuti embun malam. Udara sejuk menusuk tulang, tapi suasana hati Pak Slamet hangat. Ia merasa seperti sedang menuju puncak sebuah jawaban. Di sepanjang perjalanan, para pemuda menceritakan kisah-kisah tentang burung perkutut penunggu Bukit Sentana. Ada yang bilang itu jelmaan Ratu Pantai Selatan, ada yang bilang itu utusan wali, bahkan ada yang menyebut burung itu hanya muncul pada orang yang hatinya bersih. Pak Slamet hanya tersenyum. "Kalau semua versi itu benar, berarti saya ini orang penting, ya?" Bowo tertawa. "Minimal, orang yang bikin penasaran, Pak." Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka tiba di lereng Bukit Sentana. Bukit ini tak terlalu tinggi, hanya sekitar 20 meter dari permukaan desa. Tapi letaknya di ujung, diapit 2 kebun bambu dan 1 telaga kecil yang memantulkan cahaya bulan dengan indah. Dan di sanalah mereka melihatnya. 2 burung perkutut duduk diam di atas sebuah batu besar yang sedikit menonjol di puncak bukit. Pak Slamet menghentikan langkah. Ia memberi isyarat agar semua diam. Burung-burung itu tak terbang. Mereka hanya memandangi rombongan kecil itu, seolah tahu kedatangan mereka. Pak Slamet maju perlahan. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat oleh rasa takjub. Ia berdiri hanya 5 meter dari batu itu, menatap kedua burung dengan penuh haru. Lalu ia berbicara. Bukan pada burung, bukan pada pemuda-pemuda itu, tapi seperti bicara ke dirinya sendiri. "Burung perkutut hinggap di dahan. Program KB untuk masa depan. Jangan tunggu anak-anak terlambat makan. Mari rencanakan hidup dengan keberanian." Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak, hanya angin yang mengalun pelan. Dan 2 burung yang masih diam di tempat menatap Pak Slamet, lalu perlahan mengepakkan sayap dan terbang ke arah bulan. Tidak ke hutan, tidak ke desa, tapi ke langit. Pak Slamet tak bergerak. Bahkan setelah burung itu lenyap dari pandangan, Bowo menyentuh lengannya. "Pak Slamet." Pak Slamet menoleh pelan. "Aku ngerti sekarang." "Ngerti apa, Pak?" "Burung itu bukan datang buat aku kejar, tapi buat aku sadari bahwa pekerjaanku selama ini bukan sekadar profesi, tapi sudah jadi jalan hidup." Ia duduk di atas batu, tempat burung itu tadi hinggap. Tangannya menyentuh permukaan yang dingin. Ia menunduk. "Selama ini aku pikir tugas penyuluh itu cuma nyebar brosur, bicara soal pil KB dan jarak kelahiran. Tapi sekarang aku paham. Penyuluhan itu panggilan untuk menyentuh jiwa, untuk bikin orang bangkit, untuk bikin anak muda percaya pada masa depan." Para pemuda di belakangnya saling pandang. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini malam yang akan mereka ingat seumur hidup. Setelah beberapa saat, Pak Slamet berdiri. Ia menghadap langit, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Perkutut. Aku akan teruskan jalan ini. Bukan sebagai Slamet Kopling yang suka ngebut,
tapi sebagai Slamet yang akan menyalakan obor kecil di tiap rumah, agar mereka tahu, hidup bisa direncanakan, dan masa depan bisa dimenangkan. Dan malam itu, Bukit Sentana tak hanya menjadi tempat burung bertengger, tapi juga tempat keyakinan Pak Slamet mengakar lebih dalam. Pagi hari di desa Ngembat kembali berjalan seperti biasa. Burung-burung berkicau di atas genteng, suara ayam bersahutan, dan ibu-ibu mulai sibuk menyapu halaman. Tapi ada yang berbeda di rumah tua berteras bambu milik Pak Slamet. Di sana, seorang pria paruh baya duduk diam di depan meja kecil, ditemani secangkir kopi panas dan sebuah buku catatan bercover coklat kusam. Ia menulis dengan tenang, kalimat demi kalimat, seperti merangkai batu bata terakhir dari sebuah jembatan panjang yang telah ia bangun selama puluhan tahun pengabdiannya. Pak Slamet, sang penyuluh KB legendaris, masih mengenakan sarung dan kaos oblong. Di hadapannya, tertulis judul besar dengan huruf cetak, Catatan Perkutut, Penyuluhan dari Langit dan Tanah. Perjalanan ke Bukit Sentana beberapa hari lalu seakan meninggalkan jejak dalam batinnya. Ia tak lagi melihat perkutut sebagai makhluk mistis yang harus dikejar atau dimiliki, tapi sebagai simbol tentang hidup yang harus dijalani dengan keikhlasan, bukan ambisi. Burung perkutut itu, pikirnya, datang bukan untuk menuntunnya ke hutan atau panggung besar, tapi untuk menyadarkannya bahwa tugas penyuluh bukan soal tampil, tapi tentang dampak. Ia menulis, seorang penyuluh yang baik bukan yang banyak bicara, tapi yang ucapannya dikenang karena menyentuh. Burung perkutut tak pernah tinggal di sangkar emas. Ia memilih ranting yang sepi tapi kuat. Hari demi hari, Pak Slamet menulis kisah-kisah kecil, pengalamannya saat memberi penyuluhan ke ibu hamil di dusun terpencil, kenangan mendampingi remaja yang hampir menikah muda, dan bahkan pantun-pantun jenaka yang dulu ia pakai untuk mencairkan suasana. Semuanya ia dokumentasikan. Kalau suatu hari aku tidak lagi bisa keliling naik motor, gumamnya, setidaknya tulisan ini bisa tetap jalan. Ia mulai membagikan catatan itu secara rutin lewat grup WhatsApp desa dan akun media sosial Pojok KB Ngembat, yang dulu sempat sepi, kini perlahan hidup kembali. Postingan pertamanya berjudul, Perkutut dan Jarak Kelahiran, Sama-sama Butuh Jeda. Isinya, gabungan antara kisah perkutut, tips keluarga berencana, dan sedikit pesan spiritual. Komentar pun berdatangan. Lucu tapi dalem, Pak Slamet. Saya baru sadar KB itu bukan soal takut punya anak, tapi soal sayang sama anak. Perkutut bisa jadi bahan edukasi, cuma Pak Slamet yang bisa mikir begini. Beberapa hari kemudian, video singkat berisi rekaman pantun-pantun Pak Slamet saat di desa Kemlagi diunggah oleh seorang remaja dan menjadi viral lokal. Captionnya, penyuluh KB rasa dukun karismatik. Slamet kopling is real. Maka muncullah julukan baru, penyuluh mistis KB. Julukan itu bukan bentuk ejekan. Justru, itu menjadi ikon baru bagi penyuluh-penyuluh muda yang sebelumnya minder membawa materi KB karena dianggap kaku dan membosankan. Pak Slamet mulai diminta mengisi pelatihan penyuluhan bagi kader muda. Ia mengajar bukan dengan slide PowerPoint atau teori kaku, tapi dengan cerita, humor, dan gaya tutur khas yang menyentuh akal sekaligus hati. Suatu hari, seorang penyuluh muda bernama Raffi bertanya saat sesi pelatihan, Pak Slamet, gimana caranya panjenengan bisa bikin orang mau dengar, bahkan tertawa, meskipun bahasannya berat? Pak Slamet tersenyum, lalu menjawab santai, penyuluhan itu kayak burung perkutut, suaranya lembut, tapi kalau kamu mau dengar, bisa bikin hati tenang. Jangan nyuruh orang berubah, bikin mereka ingin berubah. Peserta pelatihan terdiam. Kemudian, salah satu dari mereka menambahkan, berarti tugas kita bukan memaksa, tapi membisikkan harapan. Ya, Pak. Pak Slamet mengangguk. Persis. Dan jangan lupa kasih pantun. Dunia ini sudah cukup serius. Waktu terus berjalan. Di usianya yang semakin senja, Pak Slamet tidak lagi aktif keliling ke banyak desa, tapi ia tetap hadir di hati warga. Ia menjadi tokoh lokal yang tak hanya dikenal karena jasanya dalam penyuluhan, tapi juga karena ia berhasil membuat penyuluhan itu dicintai, bukan ditakuti. Setiap Sabtu pagi, halaman Balai Desa Ngembat rutin dipenuhi oleh warga untuk kegiatan senam KB ceria. Ibu-ibu dengan seragam warna-warni, anak-anak muda, bahkan bapak-bapak yang biasanya sulit diajak gerak, ikut bergoyang bersama. Di tengah-tengah barisan,
Ada Pak Slamet dengan baju kaos, KB itu keren. Ikut menggerakkan badan, meski lututnya kini tak sekuat dulu. Sambil goyang pelan, ia berseru, "Anak dua bukan beban, kalau dirawat dengan ketulusan." Di belakang, remaja bernama Adit mengangkat kamera dan merekam. Ia adalah bagian dari tim konten muda desa yang kini mengelola akun TikTok, Kang Embat Ceria. Salah satu video senam pagi itu diunggah dengan caption, "Yang tua aja masih semangat KB, masa kamu cuma semangat komentar?" Ribuan like dan komentar mengalir. Bahkan akun resmi BKKBN daerah ikut membagikan ulang, dengan catatan, "Inspirasi itu bukan soal umur. Lihat Pak Slamet, penyuluh KB, pendidik, sekaligus pelawak mistis." Dan pada suatu pagi yang cerah, saat senam KB sedang berlangsung, burung perkutut itu muncul lagi. 2 ekor, terbang rendah dari arah utara, lalu hinggap di pagar besi depan balai desa, tepat saat irama lagu, Goyang Dua Anak, mulai dimainkan. Adit, yang sedang memegang kamera, tiba-tiba berteriak, "Pak Slamet, burung itu datang lagi." Semua warga menoleh. Dan ya, di sana, 2 burung perkutut berdiri tenang, seolah menonton senam dengan senyum tak kasat mata. Pak Slamet menghentikan gerakannya. Ia melangkah maju, pelan-pelan mendekati burung itu. Tapi kali ini ia tidak membawa niat untuk menangkap. Hanya melihat, menghormati, dan menyapa dalam diam. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Kalian kembali. Tapi bukan buat saya. Kalian datang untuk mereka." Ia menoleh ke belakang. Melihat remaja yang kini aktif jadi relawan KB, ibu-ibu yang dulu menolak penyuluhan kini antusias datang tiap minggu, dan anak-anak kecil yang tumbuh sehat karena ibunya teredukasi. Pak Slamet menghela napas pelan, lalu menatap 2 burung itu dengan mata berkaca-kaca. "Perkutut itu," katanya lirih pada Adit di sebelahnya, "tak pernah benar-benar pergi. Ia cuma pindah ke hati orang-orang yang mau peduli." Sore harinya, Pak Slamet duduk di teras rumah. Catatan harian, perkutut dan penyuluhan telah rampung. Ia meletakkannya dalam amplop besar dan menitipkan pada Raffi, penyuluh muda yang kini sering menggantikan tugas keliling desa. "Bawalah ini, Nak. Jangan jadikan sebagai buku bacaan saja. Jadikan ini pijakan, tapi juga landasan untuk terbang lebih tinggi." Raffi menunduk, menerima amplop itu dengan hikmat. "Pak Slamet," katanya, "panjenengan mungkin tak lagi keliling, tapi panjenengan akan terus berjalan lewat cerita dan cara." Pak Slamet tertawa pelan. "Wah, itu pantas jadi pantun baru tuh." Perkutut hinggap di genteng. Slamet pensiun tapi semangatnya guncang gunung. Tawa kembali pecah. Tapi kini, di balik tawa itu ada air mata haru. Di ujung senja, suara perkutut kembali terdengar samar dari balik pepohonan. Bukan dari langit, bukan dari hutan, tapi dari dalam hati warga desa yang kini lebih sadar akan pentingnya perencanaan, kesehatan, dan pendidikan. Dan meski suatu saat motor tuanya akan berhenti, suara Pak Slamet, dalam pantun, dalam senyuman, dalam cerita, akan terus berputar seperti roda kopling, membawa pesan bahwa penyuluh bukan sekadar profesi, tapi warisan. Warisan semangat yang hidup di hati yang peduli.